Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filbrawan Zafat, NIM T2019-1151. Di sini teman-teman, aku akan menjelaskan mengenai munakahat. Yang pertama, nikah. Nikah dapat diartikan menjadi dua, yaitu etimologi dan terminologi. Nikah menurut etimologi ialah nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna, terkadang juga bermakna atau bersetubuh, berkumpul, dan akad. Secara terminologi, nikah ialah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan dengan terlebih dahulu mengucapkan lafaz nikah atau tajwid atau berjima antara kedua suami istri. Dengan kata lain, suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Lalu, perwalian. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa wali pernikahan ialah seorang muslim yang mempunyai hubungan nasab yang memberikan izin pernikahan calon pengantin wanita yang di bawah perwaliannya. Wali merupakan rukun dalam pernikahan. Untuk lebih jelasnya, siapa-siapa yang dapat dijadikan wali dapat dilihat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Lalu, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Di sini ada jenis-jenis wali. Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh keterangan bahwa wali nikah memiliki dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah lelaki muslim yang mempunyai hubungan darah atau keturunan dengan calon pengantin wanita sebagaimana diutarakan di atas. Wali ini tidak disyaratkan haruslah yang adil, sebab orang yang durhaka tidak kehilangan haknya menjadi wali dalam pernikahan, kecuali jika kedurhakaannya telah melampaui batas-batas kewajaran atau kesopanan yang berat. Lalu, aku akan menjelaskan mengenai al-muharramat. Al-muharramat ialah suatu istilah yang ditujukan untuk menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang hidupnya. Keharaman ini sesuatu yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam Islam. Pertama, wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, yaitu A. Berhubungan dengan nasab, B. Berhubungan dengan perkawinan, C. Berhubungan dengan sesusuan. Maksudnya sesusuan itu seperti si A dan si B menyusu kepada ibu si C, itu mereka tidak boleh menikah. Lalu, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu, yaitu A. Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Maksudnya di sini teman-teman, contoh si A memiliki suami, lalu ingin menikah dengan si B. Si A itu tidak boleh menikah sebelum dia bercerai. Lalu B. Wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Mungkin di sini maksudnya iddahnya itu bisa suaminya yang udah meninggal atau apa gitu, itu nggak boleh menikah dulu. Yang C. Wanita yang masih kafir, tidak beragama Islam. Yang D. Wanita yang adik kandung, bibi, kemenakan dari istrinya, seayah atau seibu. Yang E.
wanita yang telah ditalak 3 kali. Yang F, wanita yang sedang dalam ihram. Yang G, wanita yang telah dilaknat suaminya. Dan yang terakhir, wanita pezina sebelum bertobat. Contohnya seperti pelacur, seperti itu guys. Lalu putus perkawinan dan akibatnya. Maksud dari putus perkawinan di sini guys disebutkan ada 3. Yang pertama, perceraian atau talak. Yang kedua, kematian. Dan yang terakhir, putusan pengadilan. Lalu mawaris. Mawaris ialah bentuk jamak dari kata miras yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, seperti warisan gitu guys. Jadi maksudnya itu orang yang punya warisan sudah meninggal. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Ilmu mawaris disebut juga dengan faraid, bentuk jamak dari faridoh yang artinya bagian tertentu atau ketentuan. Islam telah memberikan aturan kepada pemeluknya mengenai harta yang ditinggal seseorang karena kematian yang lebih dikenal dengan warisan. Warisan itu dapat diterima ataupun tidak dapat diterima ahli waris yang bergantung pada posisinya saat ini. Untuk itu, adanya warisan harus memiliki beberapa syarat, yaitu 1. Orang yang mewariskan harta telah meninggal dunia. Yang kedua, adanya harta warisan yang hendak diwarisi setelah disisakan penyelesaian janji-janjinya seperti utang ataupun wasiat. Yang ketiga, ahli waris. Ahli waris harus hidup ketika yang mewarisinya meninggal dunia. Dan yang terakhir, tidak adanya penghalang-halang memusakai atau mawani alirs. Akan dikaji lebih lanjut sebab-sebab terjadinya warisan dan penghalangnya. Menurut pengalaman hidup masyarakat kebanyakan untuk menghindarkan kesulitan pembagian warisan dan menghindarkan perselisihan antara ahli waris di belakang hari kelak, maka pembagian harta warisan hendaknya segera dilakukan dengan tidak menunda terlalu lama sebelum sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, seperti 1. Sebagian ahli waris berangkat jauh dari domisili semula sehingga menyulitkan pembagian harta warisan tersebut. Yang kedua, sebagian ahli waris kerepotan menanggulangi pihak-pihak ketiga yang mencoba untuk mempermasalahkan atau memperkeruh suasana yang merasa pembagian tidak sempurna dan kurang adil. Dan yang terakhir, ahli waris khususnya mantan istri mawaris akan menikah kembali dengan laki-laki lain yang telah memiliki keturunan, tetapi beberapa tahun kemudian hasil pernikahan mereka membuahkan beberapa anak lagi. Lalu asab al-furud dan bagian-bagiannya serta asabah. Asab al-furud adalah orang-orang yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan oleh muwaris. Pembagian yang ditentukan masing-masing adalah 1/4, 11. Dan dengan uraian di bawah ini, satu orang yang mendapat bagian 1 adalah anak perempuan jika ia hanya sendiri, tidak bersama-sama dengan saudaranya. B. Anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuannya. Dan yang terakhir, saudara perempuan yang seibu, sebapak, atau sebapak saja jika saudara perempuan seibu, sebapak tidak ada dan hanya dia saja. Lalu teman-teman,
Di sini aku akan menjelaskan mengenai hijab. Pasti yang perempuan wajib memakai hijab kan? Di sini hijab dapat dijelaskan melalui etimologi. Secara etimologi, hijab ialah penutup, tabir, tirai, layar ataupun sekat. Lalu, secara terminologi adalah ahli waris yang dapat menutup atau menghalangi ahli waris yang lain untuk memperoleh bagian-bagian tertentu harta warisan. Ahli waris yang dapat dihijab adalah sebagai berikut. Pertama, nenek. Kedua, kakek dihijab oleh ayah. Tiga, saudara seibu dihijab oleh salah seorang dari empatnya. Yang keempat, saudara sebapak dihijab oleh seorang dari empatnya. Yang kelima, saudara seibu sebapak. Yang keenam, cucu. Selain yang disebutkan di atas, penghijaban juga terjadi seperti di bawah ini. Pertama, saudara laki-laki bapak menghijab saudara perempuan bapak tidak mendapat warisan. Yang kedua, anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki menghijab anak perempuannya tidak mendapat warisan. Yang ketiga, anak laki-laki saudara laki-laki menghijab anak perempuannya tidak mendapat warisan. Yang terakhir, orang yang memerdekakan budak dihijab oleh ahli waris hubungan nasab kerabat. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai muamalah. Yang pertama, jual beli. Jual beli atau bai'u adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu, baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna. Di sini teman-teman ada juga rukun dari jual beli. Aku sebutin ya. Pertama, penjual dan pembeli. Pastinya kalau tidak ada penjual dan pembeli itu bukan jual beli. Yang kedua, uang dan benda yang dibeli. Yang ketiga, lafaz ijab dan qabul. Lalu aku akan menjelaskan mengenai riba. Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, baik terbentuk barang-barang sejenis maupun uang yang berlebih ketika pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya. Selanjutnya guys, aku akan menjelaskan mengenai syirkah. Syirkah secara bahasa berarti pencampuran, dan secara syara' adalah ungkapan dari ketetapan hak terhadap sesuatu yang satu bagi dua atau lebih pada sisi usaha dagang. Syirkah atau syarikat adalah akad kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam membentuk suatu usaha yang mana modal, keuntungan, dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Lalu teman-teman, mudarobah. Mudarobah ialah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak. Sedangkan kirot atau muqaradah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Hijaz. Namun, kedua istilah itu adalah satu makna. Kirot berasal dari al-qard yang berarti al-qad'u, potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Selanjutnya teman-teman, aku akan menjelaskan mengenai ijarah. Ijarah adalah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti atau upah. Ijarah diartikan menjual manfaat, bai'u al-manfaah, sedangkan menurut syara' ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan bahwa
menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidak sah karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian juga menyewakan makanan untuk dimakan, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, aku akan menjelaskan mengenai ron. Secara etimologi, ron berarti tetap dan lama, atau pengekangan dan keharusan al-habs wa al-huzum. Sedangkan menurut syara', penahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Ron adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan dalam utang piutang. Lalu teman-teman, aku akan menjelaskan materi yang terakhir ini. Ji'alah. Menurut bahasa, ji'alah berarti upah atau suatu prestasi. Baik prestasi itu tercapai atas suatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi yang ditujukan dalam suatu perlombaan. Ji'alah adalah nama suatu pemberian kepada seseorang karena mengerjakan sesuatu pekerjaan. Menurut syara', ji'alah adalah jenis akad yang ditawarkan kepada orang lain untuk menemukan barang atau melakukan sesuatu pekerjaan dan lain-lain yang dibayar kemudian setelah mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Baik teman-teman, mungkin cuma ini aja yang aku bisa jelasin. Sebelumnya jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.